Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi untuk bersama-sama saling berbagi ilmu, saling berbagi tips yang bermanfaat. Oke, dalam video ini saya kembali lagi untuk memberikan sebuah tutorial. Ya, ini adalah cara menservis atau memperbaiki kompor gas LPG yang rusak. Dalam hal ini kerusakannya adalah sebenarnya ini tidak rusak, cuman nyala apinya itu sangat kecil seperti ini ya, sangat kecil, tidak sesempurna pada normalnya. Nah, seperti apa cara memperbaikinya atau cara merubahnya untuk kembali lagi normal seperti sedia kala? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk tekan tombol subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru atau konten-konten terbaru yang bermanfaat dari channel ini. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah obeng, atau kalau orang sini menyebutnya adalah dray. Saya tidak tahu dari mana asal nama dray tersebut. Kalau bahasa umumnya adalah obeng. Kita buka baut yang ada di depan ini, kedua baut kanan kiri ya yang ada di depan ini kita buka sampai terlepas. Ya, kita buka ya, pelan-pelan. Mohon maaf mungkin agak terputus-putus suaranya karena ini video saya rekam dulu kemudian saya dubbing ya, jadi kalau agak kurang nyambung ya mohon maaf. Kemudian kita buka ini ya, kita lepas mesin dari kompor ini. Hanya segini sebenarnya, mesin kompor gas itu hanya cukup segini, simple, mudah. Kalau sudah mengerti ya mudah. Kita buka kedua baut yang ada di sini, kanan dan kiri ini kita buka. Ini sebagai pengunci antara mesin depan dan mesin belakang. Intinya untuk membuka spuyer yang ada di dalam. Kemungkinan spuyer yang ada di dalam ini kotor atau tersumbat sehingga menyebabkan keluarnya gas itu tidak sempurna, jadi apinya sangat kecil. Nah, seperti ini. Ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam mesin kompor. Saya tidak tahu nama-namanya, yang jelas komponennya seperti ini. Nah, sebelum kalian membuka, perhatikan bentuk-bentuknya atau tempat-tempatnya agar nanti ketika mengembalikan seperti semula itu tidak ada yang keliru. Nah, itu dia ya, yang di lubang dalam itu terjadi penyumbatan atau kotoran dari gas LPG. Gas LPG itu kalau saya rasa membuat kotor atau kerak-kerak sehingga menyumbat lubang tempat keluarnya gas yang untuk menimbulkan api itu ya, tempat keluarnya itu tersumbat sehingga keluarnya gas itu sedikit atau cuman tidak normal ya, sehingga api tidak nyala dengan sempurna. Oke, bersihkan mesin keseluruhan dari dalam dari luar menggunakan bensin atau atau pembersih, boleh juga menggunakan cairan cleaner pokoknya untuk membersihkan lah. Kalau saya ini menggunakan bensin atau bahan bakar ya bensin ya, bahan bakar. Oke, ini saya menggunakan bensin Pertamax untuk pembersihan ini. Kita bersihkan semuanya pakai kuas. Nah, jangan lupa yang paling terpenting adalah lubang-lubang tempat keluarnya gas LPG atau lubang-lubang yang sebagai jalur perjalanan gas LPG itu harus bersih dan betul-betul bersih agar perjalanan gas LPG itu lancar, tidak terjadi sumbatan atau hambatan-hambatan yang menyebabkan
suplai gas LPG tidak sempurna. Oke, bisa dibersihkan menggunakan alat seperti ini atau apa. Namun saya sarankan jangan menggunakan jarum ataupun yang berbahan dari besi ya, karena nanti akan membuat lubang spuyer itu semakin besar. Kalau lubangnya semakin besar, nanti api yang dihasilkan dari kompor tersebut tidak akan menjadi biru lagi, melainkan api bisa menjadi kuning karena terlalu besar gas LPG yang keluar. Cukup dibersihkan dengan tusuk sate, kemudian menggunakan korek kuping atau cotton bud ya, seperti ini. Pastikan betul-betul bersih. Kalau Anda memiliki kompresor, itu sangat bagus sekali disemprot-semprotkan anginnya itu agar sesuatu yang menyumbat di dalam itu bisa keluar atau bersih, namun tidak merusak atau membuat lubang spuyer semakin lebar. Oke. Ya, kemudian komponen-komponen semuanya dibersihkan betul-betul bersih. Ini adalah alat yang mengatur. Ini yang mengatur keluarnya gas. Ya, keluarnya gas dari tabung disuplai ke mesin. Nah, alat ini yang mengatur besar kecilnya api. Jadi dia yang menyuplai besar kecilnya gas LPG. Jangan lupa ini ditekan-tekan karena ini sebagai keluarnya gas LPG ketika akan dinyalakan. Ingatkan ketika mau menyalakan kompor itu ditekan dulu, yaitu itu yang ditekan agar gas itu keluar dari situ menuju ke sumbu ya. Kemudian setelah semuanya bersih, dipasang kembali seperti tadi. Ingat, harus diingat-ingat tempatnya seperti tadi. Sebagai patokan, itu yang lubang kecil itu berada di atas. Itu sebagai patokan. Nah, ya kan? Lubang yang kecil itu pasti berada di atas. Kalau mesin-mesin kompor yang umum seperti ini, kemungkinan akan ada perbedaan dengan mesin-mesin kompor yang sedikit mewah. Ya, ada kan kompor-kompor yang mewah, yang tinggal tekan, tidak perlu ya pokoknya tinggal tekan tombol itu udah nyala. Itu kemungkinan ada mesin-mesin yang berbeda. Kalau yang mesin-mesin model seperti ini atau yang umumnya di perumahan-perumahan atau ya yang lebih umum lah, itu seperti ini bentuk mesinnya. Kemudian ini dipasang di situ ya, jangan sampai terbalik ya toh. Nah, ini ada perbedaan antara depan dan belakang, itu jangan sampai terbalik. Kalau terbalik tidak akan berfungsi atau tidak bisa digunakan. Kemudian jangan lupa dipasang pula per atau pegasnya. Ini juga berfungsi sesuai fungsinya tentunya. Oke, kemudian kita masukkan itu ya, setelah ringnya tadi dipasang, kemudian dimasukkan ring, pegas, terus tadi yang di depan, kemudian semuanya setelah masuk secara sempurna atau sesuai tempatnya masing-masing, kedua mesin depan dan belakang ini disatukan, kemudian dikaitkan dengan baut ini. Setelah kedua baut dimasukkan, kemudian dikencangkan. Apa sih kencangkan itu? Kalau bahasa Jawanya itu dibakohke. Nah, kalau orang Jawa ya pokoknya dibakohke, yaitu kembali direkatkan secara kencang menggunakan baut tersebut. Kalau direkatkan itu lebih spesifik ke pakai lem ya. Ini pakai baut kok direkatkan. Pokoknya yang penting Anda mengerti yang saya maksud gitulah. Oke, setelah dirasa kencang, cukup kencang, jangan lupa ini kabel dimasukkan ke sini. Kalau bahasa bengkel-bengkel kompor di sini itu menamakannya busi. Entah mungkin di tempat lain ada nama yang lain juga. Kalau di sini namanya busi. Kita masukkan seperti semula, seperti ketika tadi sebelum dicopot ya. Kita masukkan ya, seperti ini bentuknya.
Kemudian setelah itu kita kencangkan lagi ya, kita kencangkan lagi pakai baut yang ada di depan ini ya. Nah, pokoknya dibaut lah. Nah, yang bahasa yang lebih pas itu dikencangkan itu ya. Maklum, nggak begitu paham. Oke, kemudian dipasang bautnya. Dipasang baut kanan kiri, kemudian diputar pakai obeng. Jangan keliru, mutarnya tuh ke kanan. Kalau ingin kenceng itu mutarnya ke kanan, kalau pas mau melepas ya mutarnya ke kiri. Itu sepele, tapi terkadang ada juga yang belum tahu itu membuka baut itu ini diputar kemana, itu ada juga yang belum tahu, padahal hal sepele ya, namanya juga manusia. Oke, kemudian dipasang knop sebagai untuk pegangan ketika mau menyalakan. Kalau nggak ada knop kan sulit, kecuali ada tang. Oke, kemudian setelah itu kita coba nyalakan kembali apakah sudah berhasil ya servis ini. Ini tutorial servis bagi Anda yang takut terhadap kompor. Ada yang itu takut sekali terhadap kompor. Kompor itu tidak berbahaya asal Anda tahu cara-caranya atau urut-urutannya. Itu mudah, sebenarnya mudah, tidak berbahaya. Yang penting tahu dan berhati-hati. Nah, ini dia setelah diservis, dibersihkan, ini hasil apinya. Sangat terlihat berbeda sekali dengan tadi yang pertama. Oke, coba bandingkan dengan yang ini ya, yang ada di pojok bawah kiri ini ya. Ini ketika tadi sebelum diservis, dan bandingkan dengan yang sesudah diservis yang ada di tengah ini ya. Ini sudah diservis, nyala apinya seperti ini. Kemudian kalau yang di kiri bawah pojok ini tadi sebelum diservis. Nah, Anda bisa bandingkan sendiri. Cukup mudah sebenarnya, hanya dibersihkan begitu saja. Oke, dibuka, dibersihkan, kita hilangkan sumbatan-sumbatan yang menyebabkan keluarnya gas itu cuma sedikit gitu ya. Nah, ini dia regulator yang saya pakai untuk menyalakan api ini, kompor ini. Ini kemudian tadi menggunakan regulator yang biasa. Sekarang saya ganti menggunakan regulator yang besar, atau orang-orang itu biasa menyebutnya regulator mie ayam. Kenapa kok regulator mie ayam? Ya, kebanyakan para penjual mie ayam bakso itu menggunakan regulator ini karena membutuhkan tekanan api yang sangat tinggi atau membutuhkan api yang besar karena merebus air ya. Kalau mie ayam itu kan merebus air yang begitu banyak. Nah, ini dia setelah menggunakan regulator bertekanan tinggi, itu apinya sangat tinggi sekali. Itu terlihat ada beberapa api yang seolah-olah ingin lari-lari atau terlepas-lepas dari sumbu. Itu menandakan bahwa tekanan gas yang dikeluarkan dari regulator tersebut itu sangat tinggi. Oke, ini saya buka lebih kencang lagi ya. Di regulator yang ini saya buka lebih kencang lagi. Seperti apa apinya? Coba perhatikan. Nah, itu dia. Api seolah-olah akan lari-lari. Nah, itu yang tidak ada apinya itu bukan karena api gasnya tidak sampai di situ, karena itu bertekanan tinggi. Jadi apinya itu seolah-olah akan lari-lari itulah regulator yang bertekanan tinggi. Karena regulator yang seperti itu yang biasa dipakai untuk ya katakanlah penjual mie ayam itu tidak ada pembatasnya. Jadi dia ada keran, ketika keran itu diputar sampai penuh, dia akan tinggi sekali. Ketika diputar sampai nol, dia akan mati atau tidak bisa mengeluarkan gas. Berbeda sekali dengan regulator yang biasa-biasa di rumah-rumahan yang tidak menggunakan keran atau putaran di atas regulator tersebut. Dia di dalamnya ada pembatasnya. Jadi api yang keluar hanya segitu-gitu saja, tidak bisa lebih tinggi. Namun regulator yang biasa itu bisa mengeluarkan api yang besar kalau kompornya bagus. Jadi ada yang membedakan itu di kompornya kalau menggunakan regulator biasa. Tetapi kalau menggunakan regulator yang bertekanan tinggi, itu mau pakai kompor apapun dia tetap bisa mengeluarkan api yang besar. Nah, contohnya seperti ini. Ini bukan kompornya yang rusak, tetapi ini karena tekanannya sangat tinggi, jadi apinya itu
seolah-olah akan lari-lari gitu. Nah, kalau Anda tidak percaya, coba Anda perhatikan, atau silahkan coba menggunakan regulator bertekanan tinggi, pasti akan seperti ini hasilnya ya. Ya baiklah saudaraku pemirsa, demikian tadi yang dapat kami sampaikan pada video ini. Semoga memberikan manfaat. Tutorial ini menjadikan Anda lebih paham tentang cara menservis kompor gas yang berapi kecil atau apinya itu menjadi kecil sehingga bisa menjadi normal kembali. Ini adalah tutorialnya. Semoga Anda bisa paham dan memberikan manfaat. Dan akhirnya sampai di sini dulu tutorial yang dapat kami sampaikan. Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini atau konten-konten yang bermanfaat dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.